dua kursi, di mana Rifa bisa memilih kursi tersebut di sini. Boleh duduk silakan. Terima kasih. Apakah duduknya sudah nyaman? Sudah. Apakah ibu sudah terlihat nyaman? Sudah. Baik. Sebelum melakukan sesi konseling ini, kita melakukan refleksi diri terlebih dahulu ya. Anda boleh menutup matanya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Duduk dengan tenang. Tarik nafas dalam-dalam dan biarkan tubuhmu merasa rileks. Rasakan setiap tarikan dan hembusan nafas dengan penuh perhatian tanpa ada yang mengganggu. Kemudian fokuskan perhatian pada sensasi yang ada pada saat ini, suara di sekitar, perasaan tubuh yang bersentuhan dengan kursi, dan aliran nafas yang masuk dan keluar. Jika pikiranmu mulai menggembira, tidak perlu menghakimi, cukup sadari dan kembalikan perhatianmu dengan lembut pada momen ini. Setiap napas adalah kesempatan untuk hadir sepenuhnya dalam kehidupan yang sedang berjalan. Baik, dalam hitungan 3 Anda boleh buka mata kembali. Apakah sudah nyaman? Sebelum melakukan sesi konseling, baiknya saya memanggil Anda dengan Rifa. Baik Rifa, baik, sebelum kita dimulai, apakah saya boleh tahu informasi layanan konseling ini dari mana? Dari Instagram. Jadi dari sosmed ya. Mengapa Rifa melakukan sesi konseling kali ini? Karena saya ingin menghilangkan kebiasaan buruk saya, yaitu kebiasaan marah-marah. Sebelumnya Rifa pernah melakukan sesi konseling? Tidak pernah. Baik. Saya izin menjelaskan ya. Terlebih dahulu. Konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seseorang ahli kepada individu yang mengalami suatu masalah yang dihadapi klien. Apakah ada pertanyaan tentang konseling? Tidak ada. Sebelum sesi konseling ini dimulai, apakah ada orang lain yang boleh tahu tentang permasalahan yang sedang Rifa alami? Tidak boleh. Baik, jadi cukup saya aja sebagai konselor dan Rifa sebagai klien aja ya yang tahu. Apa yang ingin kamu sampaikan gitu atau ceritakan pada sesi konseling kali ini? Saya yang sudah saya sebutkan tadi, saya mempunyai kebiasaan buruk, yaitu kebiasaan sering marah-marah atau sering tersinggung terhadap hal kecil. Kamu merasa bingung dengan kebiasaan marah-marah itu? Ya, saya merasa bingung karena tidak bisa menghilangkan marah-marah itu. Kamu merasa bingung dengan kebiasaan marah-marah itu? Ya, saya merasa bingung. Saya merasa bingung dan tidak tahu bagaimana cara mengatasi marah-marah itu. Kamu merasa bingung bagaimana menghilangkan kebiasaan marah-marah itu? Ya, saya merasa bingung karena saya tidak bisa mengatasi marah-marah itu. Oke, baik. Kamu merasa bingung karena kamu tidak bisa mengatasi hal itu yang terjadi pada diri kamu. Ya. Bagaimana perasaan Rifa ketika itu terjadi? Merasa gagal terhadap diri saya sendiri.
Baik Teripa, dari permasalahan yang tadi saya dapat simpulkan bahwa Teripa merasa bingung dan sulit untuk mengatasi permasalahan yang Teripa alami, dan bagaimana cara menghilangkan kebiasaan itu yang terjadi pada diri Teripa. Baik, jika diskalakan dari 1 sampai 10, di mana 1 itu merasa buruk dan 10 perasaan yang tenang, Teripa berada pada skala berapa? Skala di angka 4. Boleh dideskripsikan angka 4 itu seperti apa? Di angka 4 itu saya merasa bingung karena saya tidak bisa mengatasi kebiasaan marah-marah saya. Oke, baik. Nah, dalam sesi konseling kali ini Teripa ingin menurunkan ke angka berapa? Ke skala berapa? Ke angka 8. Oke, baik. Lalu dalam sesi konseling kali ini apa yang Teripa harapkan terjadi? Saya bisa menghilangkan kebiasaan marah-marah saya. Mungkin saya akan mengalihkannya ke hal yang lebih positif dan mungkin lebih ke menyendiri atau pergi dari kerumunan banyak orang. Nah, dan ketika hal itu terjadi pada diri Teripa, apa yang akan terjadi? Mungkin saya akan merasa lebih bangga dan lebih tenang. Tenang seperti apa yang Teripa harapkan? Tenang yang saya harapkan adalah menjalankan hari-hari tanpa gampang tersinggung atau gampang. Oke, sudah cukup bagus ya. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Sudah cukup. Oke, baik. Mungkin sesi konseling pada kali ini sudah selesai. Sampai bertemu di sesi konseling selanjutnya.